Ibu Andi Asrafiani Arafa SPD MPD dan yang terhormat juga semua teman-teman semua. Pada hari ini kami dari kelompok Prisma kelompok 4 akan mempresentasikan materi saya. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama saya Aurora sebagai moderator, lalu ada teman saya Yeni Putri, ada Murniati Surur, ada Rifa Koidia, dan yang terakhir ada Ajeng Budiastuti. Nah, yang pertama sebelum kita masuk ke sini, teman-teman sudah tahu nggak apa itu prisma? Belum. Jadi saya akan menjelaskan prisma secara umum. Prisma itu merupakan bangun datar yang ada alas sama tutupnya. Jadi dan dia itu punya sisi tegak yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Semua yang ada alas sama tutupnya berarti dia bisa dikatakan sebagai prisma. Teman-teman pernah nggak ikut pramuka? Pasti teman-teman pernah melihat tenda. Atau misalnya teman-teman ke Kodim biasa juga bisa melihat tenda ini. Tenda ini merupakan contoh dari prisma segitiga. Kenapa disebut prisma segitiga? Karena di bagian sininya dia merupakan gabungan antara prisma segitiga. Makanya dia dikatakan prisma segitiga. Nah, kalau di warung pastinya teman-teman sering melihat banget ada kardus. Dan kalau misalnya main luar tangga ada dadu. Jadi kardus sama dadu ini merupakan bentuk dari prisma segi empat. Kenapa bisa disebut prisma segi empat? Karena yaitu tadi dia punya gabungan bangun datar dari persegi empatnya. Selanjutnya adalah sarang lebah. Nah, sarang lebah ini merupakan bentuk atau contoh dari prisma segi enam. Kenapa dikatakan prisma segi enam? Ya itu tadi juga karena dia merupakan gabungan dari bangun datar segi 6. Yang terakhir merupakan patagon. Patagon ini merupakan salah satu bentuk prisma yang emang jarang sekali kita temukan, tapi dia adalah prisma segi 5. Nah, tapi di sini kelompok kami hanya akan menjelaskan satu prisma saja, yaitu prisma segitiga. Prisma segitiga ini merupakan gabungan antara dua bangun datar yaitu segitiga dan 3 persegi panjang. Yang ini segitiga sebagai alas dan tutupnya. Lalu ini tadi ada perseginya sebagai sisi tegak. Bisa dihitung ada 1, 2, 3. Lalu ada satu alas dan satu tutupnya. Dia memiliki 5 buah sisi dan 9 rusuk. 9 rusuknya bisa dihitung dari sini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semuanya sudah bisa dipahami? Nah baik, selanjutnya saya akan memberikan materi selanjutnya kepada Yeni. Kepada Yeni, silakan. Baik, saya akan menjelaskan sifat-sifat bangun ruang prisma. Sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa saja sifat-sifat dari prisma segitiga? Belum. Baik, jadi sifat-sifat prisma segitiga ini ada 6. Yang pertama, sisi alas dan sisi atas berbentuk segitiga yang kongruen sama atau sebangun. Jadi, sisi alas adalah persegi yang dari dasar alas atau yang berada di bawah. Jadi sisi alasnya yang ini. Sisi atas adalah sisi yang sejajar dengan sisi alas, tetapi dia berada di bagian atas. Dan yang kedua ada diagonal sisi pada sebuah bidang sama panjang. Jadi diagonalnya itu yang ini, diagonal sisinya. Diagonal sisi adalah garis lurus dari dua titik ujung yang menghubungkan titik sudut tersebut dari sisi tersebut. Lalu yang ketiga ada rusuk-rusuk saling sejajar sama panjang. Maksudnya adalah semua sisi tegak prisma memiliki panjang yang sama dan rusuk-rusuknya juga sama panjangnya. Jadi prisma segitiga yang memiliki sisi-sisi yang sama panjang dan wajah alas dan wajah atasnya ini sama sejajar panjangnya.
Lalu yang keempat ada semua sisi-sisinya saling tegak dan berbentuk persegi panjang. Berarti wajah atas dan wajah alas sisinya sama, sejajar, sama panjang. Dan sisi tegak yang menghubungkannya panjangnya juga sama. Jadi dalam prisma ini semua sisi segitiga yaitu berbentuk semua sisi tiga sisinya sama panjang dan persegi panjang memiliki panjang yang sama, sehingga prisma tersebut memiliki bentuk yang konsisten sepanjang seluruh ketinggiannya. Lalu yang kelima ada semua sisi-sisinya saling tegak dan berbentuk persegi panjang. Mengapa dikatakan semua sisi-sisinya saling tegak dan berbentuk persegi panjang? Karena prisma ini tidak memiliki rusuk yang saling berhadapan atau saling sejajar. Yang keenam ada prisma segitiga tidak memiliki diagonal ruang. Mengapa dia tidak memiliki diagonal ruang? Karena prisma ini tidak memiliki rusuk yang sejajar atau berhadapan. Selanjutnya dilanjutkan pemateri. Oke, selanjutnya yaitu ada unsur-unsur pada prisma segitiga. Yang pertama yaitu ada sisi atau bidang, lalu ada rusuk, titik sudut, dan diagonal sisi. Nah, yang pertama yaitu ada sisi atau bidang. Sisi ini kan pembatas dari suatu bangun ruang. Nah, pada prisma segitiga ini memiliki 5 buah sisi, yaitu tiga yang berbentuk segitiga atau bagian atas, dan yang bawah berbentuk segitiga juga dan selimut pada prisma segitiga. Lalu selanjutnya yaitu ada rusuk. Prisma segitiga ini memiliki 9 rusuk. Yang pertama yaitu ada dua segitiga yang berbentuk miring, 4 segitiga yang berbentuk miring. Lalu ada sisi tegak yaitu ada 3 yang berwarna kuning. Lalu ada segitiga yang berbentuk mendatar. Lalu selanjutnya ada diagonal sisi atau bidang. Prisma segitiga ini memiliki 6 buah diagonal. Nah, diagonal itu kan kepotongan antara bangun ruang, yaitu antara titik sudut satu dengan titik sudut lainnya. Nah, pada prisma segitiga ini memiliki 6 diagonal yang hanya terdapat pada persegi panjang, yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan sebelah sini 5 dan 6. Mengapa tidak ada di bangun datar segitiga? Karena bangun datar segitiga itu hanya ada 3 titik sudut dan 3 sisi, sehingga tidak dapat dibagi menjadi 2 bagian. Oke, selanjutnya sebelum lanjut ke jaring-jaring, apakah ada yang ditanyakan? Jaring-jaring, pasti kalian udah nggak asing lagi kan sama pengertian jaring-jaring. Nah, jaring-jaring itu kan merupakan pola yang terbentuk dari gabungan bangun datar yang akan membentuk suatu bangun ruang tertentu. Nah, pada jaring-jaring prisma segitiga ini terdapat 5 bangun datar, yaitu 2 bangun datar segitiga dan 3 bangun datar persegi panjang. Kita memiliki jaring-jaring prisma ada 4 jenis, yaitu biar lebih jelasnya kita nonton video berikut.
sebagai atap, yang bawah sebagai alas, dan yang berwarna biru itu sebagai sisi kiri dan sisi kanan, dan yang warna hijau itu sebagai sisi depannya. Nah, selanjutnya itu bangun datar segitiganya itu terletak di tengah. Nah, yang atas itu sama sebagai alas dan yang bawah sebagai alas dan atas sebagai atap. Lalu yang warna kuning itu sebagai sisi depan dan yang warna pink itu sebagai sisi kiri dan sisi kanan. Selanjutnya, bangun datar segitiganya itu yang atas sebelah kanan dan yang bawah sebagai alas itu di sebelah kiri. Yang berwarna merah sebagai sisi depan dan yang berwarna orange itu sebagai sisi kiri dan sisi kanan. Dan yang terakhir itu segitiganya yang bawah sebagai alas dan segitiga yang diapit sama persegi itu sebagai atasnya dan persegi yang berwarna oranye sebagai sisi kiri dan kanan, persegi yang berwarna biru sebagai sisi depan. Sekian dari saya serahkan ke materi selanjutnya. Oke, baik, materi selanjutnya adalah luas prisma segitiga. Sama seperti luas permukaan yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa luas permukaan itu didapat dari luas alas ditambah luas kutub ditambah dengan luas selimut. Oke. Berhubung kita membahas tentang prisma segitiga, jadi di sini kita mencari luas alasnya adalah bidang apa ini? Segitiga. Oke. Jadi kita memakai luas alas segitiga ditambah dengan luas alas kutub. Alas kutubnya berbentuk apa? Segitiga. Sama ya, karena alas dan kutub itu merupakan bangun datar yang sama dalam prisma segitiga, yaitu bangun datar segitiga. Ditambah dengan luas selimut. Luas selimut itu terdiri dari 3 bangun datar persegi panjang. 1, 2, 3. Oke, dapat dipahami? Bisa. Dan dapat disimpulkan juga bahwa luas permukaan prisma itu dapat juga diartikan sebagai 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Mengapa bisa dijadikan 2 kali luas alas? Karena luas alasnya prisma dengan tutupnya prisma itu sama-sama berbentuk segitiga. Jadi langsung saja dikalikan 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Oke. Dari mana sih luas alas itu? Luas alas ini kan berbentuk segitiga. Jadi kita menghitungnya dengan luas segitiga. Luas segitiga sendiri yaitu setengah dikali alas segitiga dikali dengan tinggi segitiga. Selanjutnya, bagaimana sih cara mencari luas selimut prisma itu? Oke, yang pertama, cara pertama yakni 3 dikali luas salah satu bidang tegak. Bidang tegak itu bidang yang ini, yakni persegi panjang. 3 dikali luas salah satu bidang tegak persegi panjang. Jadi bidang tegaknya itu persegi panjang. Kenapa 3? Karena ada 3 sisi persegi panjang. Ya. Untuk cara yang kedua itu ada
juga didapat rumus luas ring prisma itu keliling alas dikali tinggi prisma. Keliling alas itu, alasnya kan berbentuk segitiga. Jadi segitiga ini kan salah satu sisi segitiga sama saja menjadi salah satu lebar dari persegi panjang. Apa? Jadi keliling alas itu rusuk segitiga ini saling ditambahkan karena apa? Karena panjang dari rusuk segitiga ini sama dengan lebar persegi panjang. Oke. Keliling alas itu terus dikali dengan tinggi prisma. Tinggi prisma adalah sama juga diartikan dengan panjang dari suatu persegi panjang. Oke, jadi keliling alas itu didapat dari masing-masing rusuk dari persegi panjang atau lebar dari persegi panjang dikalikan dengan tinggi prisma atau panjang dari persegi panjang. Oke, dapat dipahami? Dapat. Oke, baik, saya silakan ke Pak Madri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang volume prisma segitiga. Nah, sebelumnya teman-teman apakah tahu kalau volume prisma itu apa aja? Belum. Jadi volume prisma segitiga adalah isi dinyatakan dalam satuan kubik dari bawah dua prisma segitiga. Volume dinyatakan dalam satuan kubik seperti sentimeter kubik, kilometer kubik, dan meter kubik. Nah, rumus dari prisma segitiga sendiri ini yaitu setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga kali tinggi volume. Kenapa bisa didapatkan rumus itu? Karena bangunan kubus ketika dibagi dua itu menjadi segitiga prisma segitiga. Nah, kalau misalnya setengah kali alas kali tinggi segitiga kali tinggi segitiga, itu kita harus mengetahui dulu alasnya berapa, tingginya berapa, sehingga kita dapat ketahui kalau volume prisma itu sama dengan P sama dengan setengah kali alas kali tinggi prisma. Apakah teman-teman sudah mengerti? Sudah. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.